Oke, baiklah. Ya, sekarang kita akan coba bagaimana mempraktekkan cara pembuatan grafik untuk variabel kategorik ini dengan menggunakan software ya. Oke, baiklah kita mulai ya. Pertama kita akan masuk dulu ke webnya Google Colab ya. Jadi colab.to/r ya. Nah, kita masuk ke webnya Google Colab. Nah, ini udah siap ya. Oke, katakanlah misalnya saya akan memasukkan data jenis kelamin dari 15 responden. Saya kasih nama, vektornya adalah JK, ya. Itu ada perempuan. Oke, yang kedua laki-laki. Yang kedua laki-laki. Ya. Yang ketiga perempuan. Perempuan ada 4. Nah, copy aja ya. Perempuan ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Setelah perempuan ada 4. Laki-laki. Oke, kemudian perempuan lagi ada 2. Selanjutnya laki-laki ada 2. Laki-laki ada 2. Oke. Terus perempuan. Terus laki-laki. 2 terakhir perempuan dua-duanya. Oke, selesai ya. Saya enter. Oke, sudah. Sekarang saya buat variabel yang kedua, yaitu tingkat stres dari 15 orang responden. Yang pertama adalah tinggi, sedang, rendah. Tinggi, terus sedang, terus rendah. Tinggi, rendah, tinggi. Tinggi, rendah, tinggi. Terus rendah, sedang. Rendah, sedang. Terus sedang, tinggi, rendah. Sedang, tinggi, rendah. Rendah 2, sampai rendah 2. Itu 2 ya. Terus tinggi-tinggi. 2 terakhir tinggi dua-duanya.
Oke, selesai ya. Saya input. Sudah. Nah, sekarang kita akan mulai memplot ya. Kita panggil library ggplot2 ya. Panggil. Oke, jalan. Kemudian kita mau bikin diagram batang dari variabel jenis kelamin dari sini ya. Dari variabel jenis kelamin. Jadi panggil ggplot. Ggplot. Oke, tinggal tambah geombar karena diagram batang ya, geombar. Langsung kita panggil sebagai apa yang diplotnya ya, estetiknya adalah variabel ini ya, variabel jenis kelamin ini yang tadi yang pertama. X-nya sama dengan JK. Ya. Ggplot, geombar, jadi ini membuat diagram batang langsung dari data mentah yang kita simpan di variabel JK. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kelihatan di sini jenis kelamin laki-laki ada 5, jenis kelamin perempuan ada 10. Oke, udah berhasil ya membuat diagram batang langsung dari data mentah, Nah, sekarang ada cara kedua, kalau seandainya kita sudah mempunyai tabel frekuensinya. Jadi bukan dari data mentah. Jadi katakanlah misalnya kita mau lihat dulu dari data mentah JK itu ya. Itu tabel frekuensinya seperti apa. Nah, ini ya, laki-laki ada 5, perempuan ada 10. Nah, dari tabel frekuensi ini ya seolah-olah ini ada 2 variabel, yaitu variabel jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan dan frekuensinya 5 dan 10 gitu ya. Jadi oleh karenanya sekarang saya mau bikin data frame. Saya kasih nama misalnya JK-Prek karena gabungan dari jenis kelamin dan frekuensi. Data frame ya. Data frame. Kemudian variabel pertamanya adalah jenis kelamin yang isinya adalah laki-laki dan perempuan gitu ya. Pertama, kemudian variabel yang kedua adalah frekuensinya ya. Frekuensinya sesuai dengan tabel yang barusan kita hitung ini ya. Frekuensinya yaitu 5 dan 10. Nah, kita bikin data frame ya dengan nama JK-Prek. Nah, sudah oke, udah ada di memori komputer nama data frame-nya JK-Prek. Nah, setelah kita buat data frame-nya, udah bisa kita langsung bikin diagram batangnya ya. Sekarang mah bukan dari data mentah, tetapi dari tabel frekuensi ya. Jadi ggplot ya. Data frame-nya apa? Yaitu JK-Prek ya. Nah, kemudian ditambah. Nah, kalau dia bukan dari data mentah, melainkan dari tabel frekuensi, kita pakainya geom call ya, pakainya geom call bukan geombar. Geom call AES X-nya yaitu jenis kelamin ya dari data frame JK-Prek ini sebagai sumber datarnya nanti jenis kelamin ya. Kemudian sebagai sumbu vertikalnya adalah prek ya. Sebagai y-nya adalah prek. Nah, gitu ya. Coba kita lihat.
Nah, ini hasilnya. Sama ya? Sama. Tapi ya itu tadi cara pembuatnya berbeda. Latar belakang datanya berbeda. Kalau yang sekarang mah datanya itu sudah dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jadi andaikan kita punya data yang sudah dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini, ya laki-laki ada 5, perempuan ada 10. Nah, si informasi ini, ya jenis kelamin dan frekuensinya kita harus simpan ke dalam data frame seperti ini. Berikutnya nanti membuat grafiknya menggunakan ggplot. Di sininya geomnya geom call, ya. Oke, jelas ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita mau urutnya itu yang frekuensinya tinggi duluan gitu ya. Kemudian yang frekuensi rendah belakangan. Nah, berarti ininya tinggal diubah aja perintahnya ya. Yaitu geomcall-nya tetap. Kemudian nah ini ASX-nya itu si X-nya ini harusnya adalah, jadi kita di bagian sini ya. Oke. X-nya adalah harusnya reorder ya, reorder dari data frame kita yaitu JK ya dengan prek-nya yang menurun ya, tinggi dulu baru rendah. Dan makanya pakai tanda negatif ya. Jadi X-nya itu kita membuat order terhadap JK yang mana startnya itu dari yang tinggi dulu ya. Jadi descending ya. Makanya kalau descending dia pakai negatif. Oke, kemudian Y-nya prek ya. Y-nya prek. Oke, begini ya. Kita lihat. Nah, sekarang mah dia diurutnya perempuan dulu ya. Kenapa? Karena dia yang frekuensinya besar ya. Oke, kemudian gimana kalau saya mau bikinnya dalam bentuk datar? Dalam bentuk datar ya. Biar cepat saya copy aja nih, karena mirip dengan yang di atas ya. Nah, mirip ini. Oke, kalau dia mau mendatar, ini tinggal tambah aja. Tambah koordinatnya di flip. Flip ya. Flip itu artinya diputar ya. Putar, coba hasilnya kayak gimana. Nah, jadi mendatar kayak gini. Jadi sumbu vertikal sebagai kategori dari jenis kelaminnya, sumbu datarnya malah jadi frekuensinya. Begitu ya. Oke. Sekarang data ini kan ada 2 variabel ya, yang satu jenis kelamin, yang kedua tingkat stres, dan dua-duanya adalah variabel kategorik. Dari 2 variabel kategori, kita bisa bikin yang namanya tabel kontingensi ya. Coba kita buat tabelnya, tabel kontingensi, barisnya jenis kelamin, kolomnya adalah stres ya. Nah, ini ya, ini tabel kontingensi ya dari 2 variabel kategori. Jenis kelamin dan tingkat stres. Nah, kita mau coba visualkan si tabel kontingensi ini ya. Tabel kontingensi ini. Nah, di sini kita nanti seolah-olah harus punya 3 variabel ya, harus punya 3 variabel, yaitu variabel jenis kelamin, variabel tingkat stres, dan frekuensinya itu sendiri. Ya. Cara nyusunnya itu adalah ini per kolom ya, per kolom. Jadi angka 3 ini, angka 3 yang bawah, jadi selesaikan satu kolom. Kemudian sel berikutnya adalah yang di kolom kedua ya, 1, 2 ini.
Oleh karenanya sekarang saya mau bikin variabel baru ya, yaitu myJK. MyJK itu adalah jenis kelamin dari urutan si tabel kontingensi ini ya. Coba kita lihat. Oke, bagaimana urutannya? Angka 3 yang ini jenis kelaminnya laki-laki, berarti kita taruh laki-laki. Ya. Kemudian yang baris kedua perempuan. Jadi perempuan. Ya. Selesai nih. Satu kolom. Kita pindah ke kolom berikutnya. Yang angka 1 ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki lagi, ya kan? Yang 2 ini perempuan. Nah, berarti ini diulang ya. Ini tinggal diulang aja nih. Diulang. Saya copy. Diulang. Selesai nih. Kolom kedua. Tinggal kolom terakhir. Yang angka 1 ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki kan? Yang angka 5 perempuan. Berarti diulang sekali lagi. Nah, selesai. Jadi saya buat variabel myJK seperti itu. Ya, selesai. Kemudian sekarang saya mau buat variabel stress ya, stress. Saya katakan my stress ya. My stress sama juga kayak tadi ya. Urutannya kan kolom ke-1 selesaikan, baru kolom kedua. Nah, kita lihat angka 3 ini stresnya apa? Rendah. Angka 3 ya bawah rendah, berarti 2 kali rendah ya. Rendah, koma rendah. Ya, selesai nih satu kolom. Masuk ke kolom berikutnya yaitu sedang. Berapa biji? 2. Karena ada 2 baris ya. Sedang. Sedang. Terakhir tinggi, tinggi juga 2 ya. Tinggi, tinggi ya. Oke, selesai ya. Oke, selesai. Nah, jangan. Nah, udah kita buat baris dan kolomnya, sekarang tinggal isinya. Katakanlah misalnya myPrek. Ya, myPrek itu tinggal isinya. Mana isinya? Ini 33, 12, 15 ya. 3,3, 1,2, 1,5. Dah. Oke. Jadi, nah yang 3 variabel ini sekarang kita masukkan ke dalam sebuah data frame ya. Katakanlah menjadi my data. My data saya data frame ya. Yang pertama adalah JK ya, yang berasal dari ini, dari variabel myJK. Jadi saya kasih judul kolomnya J kecil K kecil, yang isinya adalah dari vektor myJK ini. Kemudian yang kedua adalah stress, yang berasal dari myStress. Nah, dari sini ya. Kemudian terakhir adalah prek. Misalnya itu mah bebas aja, nama dari variabel di data frame-nya mah bebas aja. Saya kasih nama J kecil K kecil, stress dan prek ya. Masing-masing berisi myJK, myStress dan myPrek. Oke, nah sekarang kita sudah punya data frame ya. Oke, selesai data frame-nya saya bikin. Saya sekarang tinggal bikin apa? Visualisasinya dari si tabel kontingensi ini. Lagi-lagi pakai ggplot ya. Kemudian data frame-nya apa? Ya my data yang barusan kita bikin ya. Nah, kita geom-call lagi ya, geom-call AES-nya sebagai X-nya adalah stress ya. Kemudian sebagai Y-nya adalah prek. Frekuensi tinggi dari itunya ya, tinggi dari batangnya. Prek. Jadi sebagai sumbu datarnya nanti stres, terbagi dari stres gitu ya, sumbu datarnya stres. Kemudian sumbu vertikalnya adalah tingginya yaitu prek. Ini nanti ya.
Nah, kemudian di sumbu datar juga ada pengelompokan. Ya, pengelompokan berdasarkan apa? Berdasarkan nanti si jenis kelaminnya kan, ya. Jadi di setiap tingkat stres, jadi sumbu X yang utama itu adalah stres, ada rendah, sedang, tinggi. Nah, nanti eh, di setiap tingkat stres itu nanti ada kelompok jenis kelamin, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan kayak gitu kan. Nah, ini untuk menyebutkannya itu menggunakan fil ya. Menggunakan fil, filnya apa? JK. Nah, ya, JK. Nah, kemudian kita harus tambahkan yang namanya position. Position. Gunanya buat apa? Agar supaya dibikinnya itu adalah mengelompok ke mengelompok gitu ya, mengelompok ke arah horizontal. Seperti tadi saya bilang, sumbu utamanya adalah tingkat stres, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Kemudian di setiap tingkat stres ada jenis kelamin, laki perempuan. Nah, supaya seperti itu ya berdampingan, maka posisinya harus dipasang Dodge ya, Dodge. Nah, harus dipasang ini ya, pakai tanda petik Dodge ya. Nah, harus pasangnya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ya. Jadi tadi saya bilang X stres ini dia akan menentukan sumbu datar utamanya berdasarkan tingkat stres, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Y prek, si tingginya ini adalah frekuensi. Nah, kemudian ada fil JK, di setiap tingkat stres itu nanti didampingkan antara yang jenis kelaminnya laki-laki dengan perempuan. Didampingkan itu menggunakan perintah Dodge, ya. Oke, sekarang gimana kalau Dodge-nya kita hilangkan? Nah, kalau posisinya kita hilang, coba hasilnya kayak gimana? Ternyata dia ditumpuk ya, jadi ditaruh ke atas begitu ya. Kalau positionnya dihilangkan, dodge-nya berarti dia default-nya itu gambarnya adalah stack ya, ditumpuk. Oke, jadi seperti itu ya tentang diagram lingkaran. Sekarang kita masuk ke tentang diagram batang. Sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Ya, ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran juga mirip sebenarnya ya, tinggal misalnya saya mau membuat diagram lingkaran dari jenis kelamin. Nah, dari sini ya. Ini kan ada 5 yang laki-laki, ada 10 yang perempuan. Ya. Berarti sepertiga dan 2/3 ya. 5/15 sepertiga, 10/15 2/3 dari sisi persentasenya ya. Oke, gimana cara bikinnya? ggplot. Oke, panggil data frame-nya itu jkprek. Jkprek itu adalah data frame yang tadi di depan. Nah, yang ini ya. Yang ini. Jadi kita bukan bikin dari data mentah, melainkan dari tabel frekuensi. Ya, data frame yang isinya tabel frekuensi. Ya, jkprek tambah geom call, ya, kemudian AES, AES-nya sebagai Y-nya adalah prek. Ini nulisnya bisa X dulu, bisa Y dulu, itu bebas ya. Di sini saya nulisnya Y dulu. Ya. Kemudian X-nya kosong. Nah, ini kosong. Mengapa kosong? Karena diagram lingkaran itu enggak ada X-nya. Enggak ada X-nya ya. Nah, yang ada itu adalah fill-nya.
Filenya menggunakan variabel JK. Oke. Ditambah agar supaya dibikin dalam diagram lingkaran namanya koordinat polar. Nah, kita harus tambah koordinat polar, dapat polar ya. Dengan ini tinggal diikuti aja y ditambah koma startnya mulai dari 0. Nah, jadi seperti ini. Coba kita jalankan. Apa nih? Error. Oke. Oh, ini kurang tutup koma. Apa ini? JKprek. Tadi apa nih? Data frame-nya. Oh, F-nya kecil. Ini F-nya kecil. Nah, ini ya hasilnya. Ya, ini adalah diagram lingkaran yang kita bikin dari tabel frekuensi yang ini, ya, yang ini. Ya, seolah-olah ada dua variabel, jenis kelamin dan frekuensinya, gitu ya. JKprek. Jadi hasilnya ini ya. Jadi ggplot JKprek, ini data frame-nya JKprek. Ininya untuk membuat lingkarannya tinggal tambahkan seperti ini ya. Yang mana yang mau kita bikinnya adalah ini. JK-nya ya. JK-nya. Oke, kemudian apa lagi? Sekarang coba kita yang variabel stres ya. Kita lihat tabelnya. Tabel stres. Nah, tabel stres seperti ini ya. Yang rendah ada 6 orang, sedang ada 3 orang, yang tinggi ada 6 orang. Coba kita mau bikin diagram lingkarannya juga ya. Berarti kita bikin data frame. Misalnya dengan nama apa? Dengan nama stress prek ya. Stress prek. Ya, stress prek ini adalah data frame yang isinya si tabel frekuensi ini ya. C C data frame data.frame. Nah, ya. Data.frame yang pertama adalah stres. Stres itu isinya adalah rendah, koma, sedang, koma, tinggi, koma. Kemudian variabel yang kedua adalah frekuensinya, yaitu C636 ya. Ini frekuensinya kan 636 ya, 6,3,6. Nah, kita bikin data frame seperti ini. Setelah kita bikin data frame-nya, ya udah tinggal dipanggil aja, dibikin grafiknya ya, ggplot. Berarti data frame-nya adalah stress prek. Oke, misalnya mau bikin apa? Diagram lingkaran ya. Tinggal geomcol berarti ya. Geomcol itu ya. AS-nya berarti sebagai Y-nya. Sama kayak tadi ya. Kayak gini kan, AS-nya ya prek. Nah, fill-nya nanti adalah stress. Gitu ya. Y-nya prek. Gitu ya. X-nya kosong. X-nya kosong. Fill-nya stress ya. Oke. Tambah apa? Koordinat polar. Y, start 0. Nah, start 0 itu nanti permulaan ininya ya, permulaan
slice pertamanya itu mulai dari titik vertikal. Nah, ini dia ya, diagram lingkaran untuk kelompok stres. Oke, kemudian yang terakhir, gimana kalau mau bikin donat? Nah, bikin donat mirip kayak gini nih, copy aja ini ya. Oke, jongkolnya. Nah, kalau mau bikin donat, X-nya ini 2. Ya. Jadi jangan kosong. Ya, contohnya 2. Ya. Kemudian setelah koordinat polar, kita tambahkan limit dari sumbu X-nya ya, dari 0 sampai 2,5, 2,5. Nah, ini ya. Inilah hasilnya ya, diagram donat. Jadi diagram donat tadi mengubah X-nya 2 ya, X-nya 2 karena ini nih. Ya, ininya di sininya jadi di luar ya. Ada X limnya 0 sampai 2,5 ya. Oke, jadi itu saja ya untuk demo menggunakan ggplot-nya.